Makin panas, tak hanya PKS, partai ini juga tolak Ahok pimpin IKN. PKS menolak undang-undang IKN, tetapi karena sudah jadi undang-undang, monggo dilaksanakan. Karena kepala otorita adalah wewenang presiden, maka harapannya presiden memilih mereka yang punya kapasitas dan integritas. Usahakan jangan yang menimbulkan kegaduhan politik. Ya, nama Ahok ini nama yang sangat kontroversial ya, dengan segala plus dan minusnya. Sementara isu IKN itu isu yang secara umum juga membelah. Jadi survei saya awal tahun 2020 itu masih lebih banyak yang menolak ketimbang yang menerima. Jadi selain dari sisi kebutuhan, menurut saya siapapun yang ditunjuk sebagai kepala otorita itu harus lebih banyak bekerja dalam senyap ketimbang mengundang polemik. Karena bagaimanapun substansi IKN itu sendiri sampai sekarang masih banyak yang menolak. Kalau Pak Ahok yang dipilih, saya percaya bahwa kerjaan ini akan lebih cepat. Karena orangnya memang pekerja. Dan dia tahu betul kerja cepat itu seperti apa. Satu irama lah dengan Pak Jokowi. Saya nggak punya keraguan. Soal masa lalunya, soal huru hara sebelum ini pemilu dan semua, saya pikir tidak menjadi masalah sama sekali. Karena ketika dia di Pertamina pun, di awal kan juga diperkarakan. Tapi ketika dia ada di Pertamina, perubahannya luar biasa. Makin panas, tak hanya PKS, partai ini juga tolak Ahok pimpin IKN. Minta Jokowi jangan didetek. Sosok Basuki Cahayapurnama alias Ahok kembali mendapat penolakan untuk memimpin Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan. Padahal Ahok sudah mendapat restu dari PDIP. Dilansir dari fajar.co.id, kini giliran PPP yang menolak Ahok. Ketua DPP PPP Ahmad Baidawi mempertanyakan kenapa harus Ahok yang menjadi kepala otorita Ibu Kota Negara baru di Kalimantan. Sebab masih banyak sosok atau figur lain di Indonesia selain Ahok. Tidak harus Pak Ahok, banyak figur-figur yang lain saya kira, kata Ahmad Baidawi kepada wartawan Jumat 28 Januari. Dia meminta semua pihak agar tidak mendikte Presiden Jokowi untuk menentukan kepala otorita IKN baru di Kalimantan Timur. Menurut dia, meskipun kepala otorita itu sifatnya pemerintah daerah khusus, namun setingkat kementerian mengenai pengalokasian anggarannya. Presiden gak usah didikte siapa sosok yang akan ditunjuk sebagai kepala otorita. Jelasnya, biarlah Presiden diberikan keleluasaan, tentunya Presiden sudah mengantongi calon yang pas, tidak usah dipaksa-paksa, pungkasnya. Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebelumnya mengatakan PDIP memiliki nama yang dinilai layak untuk memimpin IKN. Nama itu adalah Basuki Purnama alias Ahok. Tapi siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi. Hanya saja PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Cahayapurnama, kata Hasto di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 27 Januari. Usulan PDIP agar Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara terus menuai reaksi. Sebelum PPP, PKS juga telah menyatakan penolakan kepada Ahok atau Basuki Cahayapurnama ini sebagai kepala otorita IKN baru di Kalimantan Timur. Ketua DPP PKS Mardani Alisera menyarankan Presiden Jokowi untuk tidak memilih Ahok jadi kepala otorita ibu kota baru itu. Kepala otorita adalah wewenang presiden, maka harapannya pilih orang yang berintegritas, kata Mardani Jumat 28 Januari 2022. Ia meminta orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memilih kepala otorita IKN orang yang tidak pernah membuat gaduh publik. Usahakan jangan menimbulkan kegaduhan politik karena sayang energi bangsa terbuang untuk energi yang tidak perlu, ucap Mardani. Anggota Komisi 2 DPR RI itu juga berharap pembangunan IKN untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Belum lama ini Presiden Jokowi telah menyebutkan 4 nama yang akan menjadi pemimpin ibu kota negara baru, salah satunya adalah Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Terkait hal itu, berbagai pihak pun menyorotinya. Salah satunya pengamat politik Rocky Gerung melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official. Melansir terkini.id jaringansuara.com, Rocky menilai bahwa memilih Ahok sebagai pemimpin ibu kota negara baru akan membuat orang banyak bertanya-tanya alasan mengapa hal tersebut terjadi. Di belakang itu orang ingat lagi kenapa mesti Ahok yang ditaruh di situ. Walaupun gak penting banget karena saya menolak, jadi saya gak perlu singgung itu, ujarnya. Namun yang menjadi masalah adalah munculnya nama Ahok seakan sebagai sebuah pembalasan dendam, sebab dulu dia kalah dari Anies Baswedan di Pilkada DKI.
Tapi problemnya adalah waktu nama Ahok dimunculkan, orang ingat lagi, oh ini cuma karena dendam ya supaya ngeledek Anies. Ungkapnya seperti dilansir terkini.id Sabtu 29 Januari 2022.